Jadi saya kemarin yang minggu lalu saya utus Mas Joni untuk sharing session, saya nggak bisa hadir. Alhamdulillah di kesempatan ini saya bisa hadir. Sebenarnya untuk awal mula saya mengenal riba itu sudah tahun 2016. Jadi saya punya teman. Dulu teman ini yang bantu saya bekerja. Istilahnya saya dulu adalah pelaku riba. Jadi 10 tahun saya di dunia lembaga keuangan non-bank, yaitu di asuransi. Dan jabatan terakhir saya kemarin waktu saya memutuskan resign itu sebagai kepala kantor perwakilan di Malang. Jadi ada perusahaan baru buka 2019. Sebelumnya saya di Surabaya, ditarik di Malang lagi untuk membuka kantor di Malang. Nah, untuk tahun 2022 saya memutuskan resign. Dari totalnya 10 tahun saya di lembaga keuangan non-bank itu, asuransi ini sebenarnya adalah sumber induknya dari riba. Jadi apa yang di istilahnya leasing terus perbankan itu ada namanya refund. Nah, refund itu semuanya dari asuransi. Terus waktu itu saya tergabung di grup PHR itu pada saat saya mengikuti kajian di Al-Falah di Gadang. Jadi saya sama teman yang tahun 2016 beliau hijrah, saya disarankan teknologi. Saya kan juga ikut di grup kajian Malang Raya. Jadi saya ikut kajian itu sebenarnya sudah dari Januari. Cuma baru istilahnya mengena hati itu di bulan Mei. Jadi pada saat itu ada Ustadz Dwi juga ngisi acara di situ. Terus saya dibantu sama Mas Agung, Mas Awi untuk bimbingan. Jadi awal itu dari situ saya misalnya mengenal penetrasi bank, penetrasi leasing itu luar biasa. Tapi di situ saya merasakan ada manfaat di situ. Jadi pada saat saya mengikuti bimbingan terutama di Riado yang 30 hari, itu benar-benar ilmu yang luar biasa. Jadi tidak diajarkan sama sekali di luar manapun, hanya di Baitul Mal Nabawi ini yang mengajarkan. Pada saat saya istilahnya, mungkin Bapak Ibu pernah kalau di bank ya, itu kalau kita misalkan sudah kolima atau kondisi macet, itu pasti ada namanya surat peringatan. Dan pertama kali saya menerima surat peringatan itu galaunya luar biasa. Apalagi istri hanya bisa gimana caranya, namanya perempuan kita tidak bisa menyalahkan karena namanya hubungan marah-marah itu wajar. Jadi ya tugas kita sebagai seorang suami itu meluruskan, ya kita kasih edukasi. Nah pada saat itu saya sering ke sekretariat, di waktu itu didampingi sama Mas Agung sama Mas Awi. Yang saya luar biasa itu gini, saya sampaikan kepada Mas Agung atau Mas Awi pada saat itu yang ada di sana, Pak saya dikirim surat. Tenang saja, beliau tenangnya luar biasa. Itu yang nggak bisa dipikirkan sama orang. Kalau kita kena masalah, pasti boeing dulu, pasti itu. Tapi beliau tenang dulu. Lah itu saya pelajari 6 bulan, saya pelajari. Jadi begitu saya kena riba, saya belajar dari situ tuh kurang lebih 6 bulan untuk tenang. Jadi 2020 ini saya flashback sedikit. Kenapa saya bisa kena riba? Mungkin karena pekerjaan saya juga, terus karena pada saat itu saya terlalu ingin punya rumah sebenarnya, tapi saya tidak tahu apa yang namanya KPR itu, tidak tahu. Akhirnya saya menggampangkan karena kita sudah tahu ilmu sekarang intinya menggampangkan.
itu saya ikut KPR. 2020 saya ikut KPR, 2022 bulan Juni sudah macet. Hitungannya saya baru bayar 1 tahun. Jangan jangka waktu 15 tahun. Itu titik riba yang ketiga. Titik riba yang pertama itu sebenarnya rumah orang tua di Candi Badut itu untuk modal kerja. Jadi Januari 2021